Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Michelle sebagai calon ketua Paslon 1 HMDKV dan wakil saya Leoni Krisanti sebagai calon wakil ketua HMDKV. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih KPU. Perkenalkan, nama saya Kate Richard sebagai calon ketua HMDKV dan wakil saya Feby Agnestasya sebagai wakil ketua calon HMDKV. Oke, baiklah. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon ditunggu sebentar ya.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dan peraturan yang harus dipatuhi oleh kita semua. Mohon untuk didengarkan. Yang pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater apabila ada, tanpa emblem suatu apapun, agar netral. Yang kedua, masing-masing pasangan calon nantinya akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab serta menanggapi pertanyaan juga soal yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong jawaban pasangan calon lainnya ketika berbicara. Yang ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Keempat, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal kepada pasangan calon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon hanya seputar program kerja dan juga visi dan misi pasangan calon lainnya. Keenam, jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Wajib sesuai dengan tema, fokus, dan tidak keluar dari jalurnya. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh pasangan calon, ketua dan wakil tidak boleh mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan verbal dan non-verbal, serta saling menjatuhkan pasangan calon lainnya. Kesembilan, setiap pasangan calon, ketua dan wakil menggunakan kata-kata yang formal. Saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lain sebagainya. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet saat debat berlangsung, jika hanya satu dari ketua atau wakil yang bermasalah, bisa langsung dilanjutkan oleh pasangannya. Namun, apabila ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak dengan maksimal waktu 15 menit sebelum ke acara berikutnya. Untuk konsekuensinya, yang pertama, apabila menyinggung sara, maka saya, selaku moderator, berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan calon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun, apabila kembali diulangi, hak berbicara dianggap tidak ada. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal dan non-verbal, maka saya sebagai moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun, apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hak berbicara dinyatakan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan antar pasangan calon ketua dan wakil, maka saya sebagai moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka saya sebagai moderator berhak memotong pembicaraan pasangan calon ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara akan hilang. Keenam, pasangan calon ketua dan wakil yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka saya sebagai moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan peringatan tegas dan hak berbicara akan hilang. Baiklah, apakah masing-masing dari pasangan calon ketua dan wakil sudah paham dengan apa yang disampaikan? Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke part yang pertama. Saya akan memberikan izin kepada masing-masing pasangan calon ketua dan wakil untuk menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 2 menit. Kepada pasangan calon ketua dan wakil nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Jadi visi yang telah kami rancang itu adalah menjalin hubungan erat dengan mahasiswa DKV dan prodi DKV yang inklusif,
dan terbuka serta meningkatkan kebersamaan mahasiswa DKV. Untuk visinya akan dilanjutkan oleh Leoni. Oke, untuk misinya kami memiliki 4 misi, yaitu yang pertama menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa DKV sebagai rekan mahasiswa DKV. Yang kedua, menampung, menyalurkan, dan merealisasikan aspirasi mahasiswa DKV. Yang ketiga, adalah mengajak mahasiswa DKV untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Yang keempat, adalah menjalankan program kerja berdasarkan ADART dan evaluasi. Demikian visi misi kami serahkan kembali ke moderator. Sudah cukup sekian dari pasangan calon nomor urut 1? Oke, baiklah. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU atas kesempatannya. Saya Feby sebagai calon wakil ketua paslon nomor urut 2 akan membacakan visi kami. Visi kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan HMDKV sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi dan berorientasi kepada mahasiswa secara kreatif dan kekeluargaan, serta dapat mengoptimalkan minat bakat mahasiswa DKV secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua, memperluas jangkauan relasi dan kerjasama antar himpunan di dalam maupun di luar UMN. Untuk misinya akan dilanjutkan oleh ketua saya, Kit Richard. Baik, terima kasih Feby. Sekarang saya sebagai calon ketua HMDKV akan memberitahukan misi dari kami. Kami memiliki 4 misi. Yang pertama, mengayomi mahasiswa DKV dalam beraspirasi. Yang kedua, memperkuat relasi HMDKV dengan internal maupun eksternal. Yang ketiga, memfasilitasi mahasiswa DKV untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui program kerja yang akan diselenggarakan oleh HMDKV. Yang keempat, mempererat solidaritas seluruh mahasiswa DKV peminatan interaction design maupun visual brand design. Begitu saja visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Kita akan lanjut ke part berikutnya, di mana saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan menjawab serta memperjelas statementnya. Kali ini untuk pasangan calon yang pertama dapat memperjelas statementnya. Pertanyaannya yaitu, mohon disimak dengan seksama. Program kerja unggulan apa yang nantinya pasangan calon akan realisasikan, sertakan alasan yang relevan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu 2 menit diberikan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke. Baik, saya sebagai wakil dari paslon 1 HMDKV ingin memaparkan program kerja unggulan kami. Kami ingin mengunggulkan program kerja Foundation Year. Foundation Year adalah salah satu program kerja kami yang fokus kepada mahasiswa baru desain komunikasi visual UMN. Karena kami ingin membangun anak-anak DKV UMN yang baru dan mengajak semua anak DKV untuk meningkatkan kebersamaan dalam satu keluarga besar DKV UMN. Begitu, terima kasih dari saya. Oke, sudah cukup dari pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh menjawab juga. Waktu 2 menit masih sama, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU atas waktunya. Dari pasangan
calon nomor urut 2, kami akan mengumpulkan sebuah program kerja sekaligus acara besar dari Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual, yaitu Ultigrap 2021 ke depannya. Mengapa kami ingin mengumpulkan proker tersebut? Karena menurut kami, proker ini memiliki banyak sekali potensi ke depannya. Ditambah, acaranya sudah cukup besar dan nantinya akan memiliki target skala internasional. Sehingga tempat ini akan menjadi sebuah lapangan yang sangat baik untuk mahasiswa DKV mengembangkan minat dan bakatnya, sekaligus berusaha untuk berorganisasi nasional dalam masa perkuliahannya. Oleh karena itu, menurut kami, Ultigrap merupakan program kerja yang nantinya akan kami kumpulkan dan kami optimalkan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah menjawab. Sekarang, pasangan calon nomor urut 1 boleh memperjelas kembali statementnya atau menanggapi pasangan calon lainnya dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya sebagai calon ketua HMDKV akan menjelaskan kembali statement yang sebelumnya. Jadi, Foundation Year kami angkat sebagai program unggulan kami, itu karena kami ingin merangkul mahasiswa baru DKV sebagai bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, seperti pada visi kami sebelumnya, kami ingin berhubungan erat dengan mahasiswa DKV dan juga prodi DKV yang inklusif, sehingga kami mengirimkan orang-orang sebagai perwakilan dari kami sendiri untuk membimbing anak-anak mahasiswa baru yang masih membutuhkan bimbingan dari kakak-kakak tingkatnya. Dan juga kami juga akan dari program kerja tersebut, kami juga akan membukakan mereka kepada dunia DKV di UMN itu seperti apa, dari organisasi, kepanitiaan, kegiatan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan kembali memberikan pertanyaan. Kali ini kesempatan menjawab serta memperjelas untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kalian agar dapat merangkul mahasiswa desain komunikasi visual dengan keadaan secara online seperti ini? Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih ke PU atas kesempatannya. Saya akan membantu menjawab. Yang pertama, kami akan menitik beratkan kepada definisi dan contoh konkret dari kekeluargaan itu sendiri. Karena kami ingin memiliki anggota kepengurusan yang bisa bonding satu sama lain dan memiliki nilai kekeluargaan. Kemudian kita juga menghimbau memberikan pengertian satu sama lain, sesama anggota kepengurusan untuk ikut aktif mengambil andil, ikut hadir, berpartisipasi, dan terbuka pada pertemuan daring yang akan kita lakukan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan saling mengaktifkan kamera, saling terbuka, dan tidak takut berpendapat. Juga saling mengerti dan memberikan kritik yang membangun. Situasi rapat pun tidak harus monoton dan serius, namun dapat diselingi dengan break ngobrol ataupun bermain game bersama, sehingga tercipta hubungan yang erat antar anggota kepengurusan HMDKV nantinya. Begitu dari kami, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah menjawab. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, sudah siap? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk merangkul
mahasiswa DKV itu sendiri dapat kami gunakan dengan melakukan program kerja seperti Escape ataupun Fox. Jadi untuk Escape sendiri kami dapat melakukan bonding secara bersama dalam Zoom, karena kan dalam situasi pandemi ini kita tidak dapat berkumpul bersama untuk beraktivitas seperti itu. Nah, itu dapat meningkatkan tingkat bondingnya dari aktivitas-aktivitas seperti games atau challenge lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Leonie. Baik, saya ingin menambahkan, kami selain dari program kerja, juga ingin menekankan dari HMDKV-nya sendiri pada bagian humas. Humas dan visual ingin kami tekankan untuk melalui sosial media untuk meraih lebih banyak masyarakat desain komunikasi visual UMN, tapi tidak menutup juga untuk semua anggota himpunan DKV untuk saling peduli dan memahami semua anggotanya, tidak tertutup dengan latar belakang apapun. Begitu, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh memperjelas atau menanggapi statement dari pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Saya ingin memperjelas lagi pernyataan dari Feby. Sebelumnya memang disebutkan bahwa bonding yang lebih menitikberatkan pada kepengurusan HMDKV. Namun saya ingin menambahkan bahwa jika bonding online untuk seluruh mahasiswa DKV nantinya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menambahkan interaktivitas dalam story di sosial media. Contohnya di Instagram, kami dapat membuat konten yang seru-seruan, yang lebih informal, kemudian juga meletakkan fitur-fitur Instagram seperti comment box, polling, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga akan lebih mengaktifkan humas sehingga komunikasi dua arah antara mahasiswa yang memiliki kepentingan ataupun ingin menanyakan sesuatu dapat dengan cepat direspon oleh HMDKV. Kemudian saya juga ingin menambahkan bahwa bisa juga kita sebagai himpunan membuat sebuah online meeting secara informal untuk sekedar bonding bersama dengan mahasiswa lainnya yang nantinya dapat dimasuki oleh seluruh mahasiswa DKV UMN, entah itu melalui Zoom ataupun Google Meet. Demikian tambahan dari saya. Oke, sudah cukup pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada masing-masing pasangan calon yang telah menjawab pertanyaannya. Kita akan masuk ke part berikutnya, di mana ini diperuntukkan kepada masing-masing wakil ketua. Saya akan memberikan kesempatan kepada wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Wakil ketua pasangan calon nomor urut 1 sudah siap bertanya? Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya wakil dari paslon 1 yang bertanya kepada paslon 2, wakil paslon 2. Bila Anda adalah paslon yang terpilih, Anda akan menjalani masa jabatan 1 tahun ke depan secara bersamaan dengan ketua Anda. Pasti akan ada beberapa perbedaan pendapat dan hambatan baik dari konflik internal maupun eksternal. Bagaimana cara Anda mewujudkan peran wakil yang dapat mendukung kinerja ketua Anda? Begitu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 2, diberikan kesempatan untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya dari wakil ketua paslon nomor urut 1. Saya akan menjawab. Yang pertama, saya adalah wakil yang sangat percaya kepada ketua saya, Kit. Maka jika saya terpilih untuk mendukung kinerja ketua saya akan menjadi wakil yang menghargai, mendukung, dan
akan rajin mengkomunikasikan segalanya kepada ketua saya. Tentunya setelah melalui pertimbangan saya sebagai wakil dan seluruh anggota kepengurusan. Itu juga dapat terkait dengan keputusan organisasi juga kan. Saya juga siap sedia menjadi backup dengan penuh tanggung jawab apabila ketua saya berhalangan. Selain itu, saya juga berusaha untuk selalu ada dalam menghadapi suka duka organisasi ke depannya bersama ketua saya. Hal ini tentu akan terwujud dengan bantuan dan support dari seluruh anggota kepengurusan HMDKV nantinya. Namun hal yang akan saya pastikan adalah saya akan memastikan hubungan dan komunikasi antara saya dan ketua saya akan terus terjalin apapun yang terjadi, baik itu sekedar untuk organisasi atau bahkan untuk pertemanan saja, itu akan saya jalin sebaik mungkin agar tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Begitu jawaban saya, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saat ini, selanjutnya, Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 1 boleh menanggapi pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Wakil Ketua Paslon 2. Saya cukup setuju dengan pendapat Anda mengenai hal tersebut. Saya rasa sudah tidak ada perlu yang ditambahkan lagi. Udah, gitu aja. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, wakil dari ketua pasangan calon nomor urut 2 diberikan kesempatan yang menanggapi kembali dalam waktu 1,5 menit. Silakan. Maaf, moderator bisa diulang, agak terputus koneksinya di saya. Terima Oke, kasih. baiklah. Saat ini, wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 2 diberikan kesempatan kembali untuk menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi jawaban dari wakil ketua pasangan nomor urut 1. Terima kasih sudah setuju dengan saya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya, kesempatan bertanya dari Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan untuk Wakil Pasangan Nomor Urut 1. Jika nanti Anda terpilih sebagai Wakil Ketua HMDKV, pasti ada waktu di mana ketua Anda sangat sibuk, sehingga tidak dapat dihubungi dan mengurus organisasi pada saat itu. Namun di saat yang bersamaan, organisasi harus mengambil suatu keputusan penting dalam waktu singkat. Bagaimana cara Anda sebagai wakil menggantikan ketua Anda untuk mengambil keputusan terbaik demi keberlangsungan organisasi? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Wakil Ketua dari pasangan calon nomor urut 1 sudah siap menjawab. Waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pertama, yang pasti sebelumnya saya dan Ketua harus mendekatkan diri terhadap sesama supaya kami bisa saling memahami satu sama lain. Sehingga keputusan yang akan diambil ke depannya dapat diambil berdasarkan landasan pemikiran yang sama. Selain dari sisi organisasi, kami akan mendekatkan diri juga dalam lingkaran pertemanan. Lalu juga berbekal dengan pengalaman menjabat di HMDKV Gen 2 juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan tidak lupa juga dibarengi dengan berdiskusi dengan anggota lainnya. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2 boleh menanggapi pernyataannya dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih jawabannya dari Wakil Ketua Pasangan Nomor Urut 1. Saya menghargai
atas jawaban Anda. Tidak ada tanggapan lebih dari saya, begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kepada wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 1, boleh kembali menanggapi pernyataannya dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 2 sudah mengapresiasi jawaban saya. Jawaban saya kurang lebih mungkin satu arah dengan Anda juga. Jadi begitu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada masing-masing wakil ketua pasangan calon yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke part di mana masing-masing calon ketua akan diberikan kesempatan yang sama. Pertama, kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, boleh bertanya kepada ketua pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, terima kasih KPU. Sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan dari saya. Untuk ketua paslon nomor urut 1, jika nantinya pada saat menjabat terjadi sebuah perbedaan pendapat antara BPH dengan anggota kepengurusan lain, di mana menurut BPH keputusan yang ingin diambil itu sudah benar, dan pada pihak anggota kepengurusan, menurut mereka juga keputusan mereka merupakan keputusan yang paling benar. Bagaimana cara kalian nantinya menentukan keputusan mana yang diambil? Apakah keputusan BPH atau keputusan anggota? Sekian, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, calon ketua paslon 2. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, dalam suatu kepengurusan pastinya ada perbedaan pendapat, mau dalam BPH sendiri ataupun dalam anggota sendiri atau dalam keseluruhan. Maka untuk memilih keputusan akhir tersebut, kami harus merundingkan terlebih dahulu antara BPH dan juga anggota secara keseluruhan untuk berargumentasi antara pemikiran masing-masing dari kita sendiri. Sehingga untuk keputusan akhir yang akan diambil adalah keputusan yang telah dirundingkan dan juga yang kami anggap secara keseluruhan adalah keputusan yang paling baik. Mungkin saja ada pihak yang tidak setuju sepenuhnya terhadap keputusan akhir yang kita ambil. Namun, kita dapat mengambil nilai plus dari masing-masing keputusan yang masing-masing pemikiran dari BPH ataupun anggota kepengurusan sendiri untuk mendukung keputusan akhir yang akan kami ambil. Gitu. Terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, ketua pasangan calon nomor urut 2 boleh menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, terima kasih KPU. Saya ingin menanggapi. Awal-awal menurut saya keputusan yang diambil oleh BPH sudah cukup baik dengan mempertimbangkan dengan seluruh anggota secara bersama mendapatkan output akhir keputusan yang ingin dilakukan. Namun jika nantinya tetap akan ada oknum atau anggota kepengurusan yang benar-benar kekeh tidak ingin menjalankan keputusan tersebut, bagaimana cara kalian melakukan pendekatan sounding terhadap anggota tersebut? Terima kasih. Oke, cukup pasangan ketua nomor urut 2. Selanjutnya, kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, boleh kembali menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi pertama-tama mungkin saja memang ada pihak yang
benar-benar tidak setuju dengan keputusan akhir yang kami maksudnya kami ambil. Namun untuk secara keseluruhan, jika secara keseluruhan anggota sudah setuju dengan keputusan yang kami ambil, maka kami dapat berargumentasi kepada pihak yang benar-benar tidak setuju untuk mengetahui pemikiran dia sendiri juga, dan juga memberi pengertian dari pihak yang sudah ibaratnya setuju dengan keputusan akhir yang akan kami angkat. Dengan begitu, kami juga akan tahu pemikiran dia sendiri itu seperti apa, dan kami juga akan dapat mereview ulang apa keputusan yang akan kami angkat pada akhir finalnya. Selain itu juga kalau misalnya memang dia benar-benar tidak bisa menerimanya, ya, kami juga akan memberikan pengertian sendiri, karena secara keseluruhan jika semuanya setuju dan dia sendiri tidak, kan juga tidak baik gitu. Terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, kepada Ketua pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan bertanya kepada Ketua pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya untuk calon ketua paslon kedua adalah, jika Anda terpilih sebagai ketua, tentu saja dalam suatu kepengurusan itu ada perbedaan pendapat dalam kepengurusan. Namun juga terdapat juga masalah secara pribadi atau mungkin dalam pekerjaan sendiri yang terjadi di dalam suatu kepengurusan. Bagaimana cara Anda tetap menjalani kinerja kepengurusan secara maksimal walaupun ada masalah-masalah yang terjadi di luar kepengurusan itu sendiri. Terima kasih. Oke, baiklah, cukup. Kepada Ketua pasangan calon nomor urut 2 sudah siap menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Nah, saya akan menjawab. Pertama-tama, saya tentunya akan tetap kembali ke arah kinerja di luar himpunan dan di kehidupan sosial biasa. Tentunya dalam kehidupan himpunan nantinya, saya akan berusaha untuk selalu tetap objektif. Walaupun nantinya akan ada yang memiliki masalah pribadi dengan saya, ataupun saya memiliki masalah pribadi dengan beberapa orang dalam kepengurusan, pertama-tama saya akan mencoba untuk mendekatkan diri dengannya dan berusaha untuk berkomunikasi. Sehingga kami akan memiliki pengertian yang sama terhadap masalah dari masalah pribadi tersebut. Jadi tidak hanya diam-diam saja dan tetap mengikuti tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan, namun saya akan coba untuk berkomunikasi langsung dengan dia dan berusaha untuk memberikan pengertian bahwa permasalahan pribadi jangan dimasukkan dan jangan sampai membuat dampak buruk terhadap kinerjanya dalam organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kepada Ketua pasangan calon nomor urut 1, boleh menanggapi pernyataan kembali dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya KPU. Ya, jadi terima kasih atas jawabannya kepada calon Ketua paslon kedua. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Namun, dapatkah Anda memberi contoh konkret bagaimana cara Anda melakukannya? Karena kan dalam perselisihan itu bukan cuma dalam satu arah juga. Ya, maksudnya mungkin dari Anda sendiri Anda bisa memandangnya secara objektif dan mungkin dapat memisahkan secara pribadi dan secara pekerjaan. Namun untuk menyelesaikan benar-benar dalam perselisihannya itu, atau maksudnya masalah pribadinya itu, bagaimana cara konkretnya gitu. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya, kepada Ketua pasangan calon nomor urut 2, boleh kembali diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataannya
dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Saya akan menjawab. Menurut saya, untuk contoh konkret ya, misalnya ada anggota pengurus yang memiliki masalah pribadi dengan saya dan jadi hilang-hilangan mungkin di organisasi. Yang pertama-tama saya akan langsung menghubungi dia dan langsung berbicara dengan dia mengenai apa sih yang membuat dia sampai mengefek pekerjaannya di himpunan. Nah, pada saat sudah melakukan komunikasi dengannya, tentunya akan muncul komunikasi terbuka sehingga saya memberitahukan apa yang harusnya dia lakukan dan dia juga merespon dengan memberikan jawaban kenapa dia seperti itu. Nah, jadi pada saat itu langsung kita selesaikan bersama-sama secara damai. Sehingga saat permasalahan pribadi tersebut sudah selesai, kinerjanya di himpunan tentunya akan kembali dan dapat bekerja dengan profesional lagi. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon, ketua dan wakil yang sudah bertanya satu sama lain. Selanjutnya, di part terakhir ini, saya akan kembali memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, mohon didengarkan secara seksama. Bagaimana cara yang tepat untuk menjaga relasi eksternal dan internal di dalam himpunan? Kepada pasangan calon nomor urut 1, boleh menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab. Sebelumnya, untuk dari sisi internal, kami ingin mendekatkan hubungan dengan seluruh mahasiswa DKV UMN, tidak terkecuali siapapun. Mungkin bisa ditekankan kembali melalui humas kami dari sosial media dengan pendekatan secara informal, karena melihat dari sisi mahasiswa DKV UMN sendiri suka hal-hal yang fun. Lalu untuk eksternal sendiri, kami ingin berusaha semaksimal mungkin menjalin hubungan dengan eksternal dengan cara entah melalui media partner ataupun hal lainnya yang akan mendukung kinerja dari HMDKV sendiri, dan hal tersebut berjalan secara mutualisme. Begitu. Terima kasih. Oke, cukup kepada pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih sudah menjawab. Lalu kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, masih sama, dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik, KPU. Nah, saya akan mencoba untuk menjawab. Pertama-tama, untuk membangun relasi dalam internal. Tentunya menurut kami, hal yang paling mudah untuk dilakukan ialah mempergunakan sosial media seperti Instagram. Kami akan mencoba untuk mendekatkan diri lewat humas kami kepada seluruh mahasiswa DKV. Dan juga kami akan melakukan transparansi. Nah, transparansi di sini itu lebih ke arah
kami tidak terlihat sebagai pengurus yang eksklusif, melainkan kami juga dapat membuat story-story di mana kami sedang bekerja atau sedang melakukan rapat, sehingga mahasiswa DKV pun merasa, oh ini itu sesama himpunan kita, jadi kita kan bisa lebih solid. Kemudian untuk eksternal, menurut saya hal yang baik ialah memberikan contoh profesionalitas kita dalam acara-acara program kerja kita yang berkaitan dengan eksternal. Contohnya seperti media partner ataupun sponsorship. Kita dapat memberikan pengarahan terhadap kepengurusan acara program kerja kita untuk bersikap profesional sehingga kita memiliki citra yang baik dan memiliki relasi yang baik dengan eksternal. Apakah dari wakil ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Penting untuk kita melewati media sosial itu dapat membangun relasi dengan cara menyebarkan konten yang relatable, misalnya sama mahasiswa. Begitu saja, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kembali. Mohon didengarkan kembali. Inovasi apa yang akan dicanangkan dalam program kerja kalian nantinya? Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik diberikan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih kesempatannya KPU. Untuk inovasi sendiri, kami ingin membuat suatu form evaluasi yang wajib untuk diisi, yang akan diisi oleh mahasiswa baru nanti ke depannya. Dan kita bisa menyebarkan form evaluasi itu dengan harapan tidak harus menunggu email masukan aspirasi dari mahasiswa. Dengan form ini diharapkan kita juga dapat bisa mendapatkan data, dan kita juga dapat melihat evaluasi seputar himpunan, seputar pembelajaran DKV itu sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya form ini, ke depannya kita bisa lebih dekat dan lebih bisa memahami masalah-masalah yang dihadapi seluruh mahasiswa DKV. Walaupun hanya diwakilkan melalui maba saja ya, maba yang baru masuk gitu, dan ini juga bisa diwujudkan melalui bantuan dari Arkus atau Foundationeer. Begitu dari kami, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya yang terakhir, kepada pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan menjawab yang sama dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Untuk inovasi yang kami rencanakan adalah untuk membuat acara secara rutin, mau mingguan atau bulanan, untuk mendukung karya mahasiswa DKV. Maksud dari acaranya itu sendiri adalah kami mengajak mahasiswa DKV untuk berkarya bersama dengan tema yang kami tentukan untuk saling mengupload di Instagram mungkin. Untuk kami nantinya akan repost karyanya tersebut sebagai apresiasi atas keikutsertaan mereka. Untuk wakil, ada yang mau ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit saja. Acara tersebut ingin kami lakukan dengan tujuan agar kami sebagai semua mahasiswa DKV saling mengetahui hasil-hasil karya masing-masing dan saling dapat membangun dan mendukung dari masing-masing mahasiswa. Gitu saja, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semua kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang telah menghadiri debat kita pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan dan menjadikan tempat tukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam suatu apapun setelahnya. Jangan lupa untuk teman-teman semua menggunakan hak pilihnya pada tanggal 16 sampai 20 November mendatang. Saya Muti Retno selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.